Hai teman Kilin, perkenalkan, saya Kilin yang akan menemani malam-malammu bersama teman tak kasat mata. Kilin akan membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk kalian merinding. Cerita pengalaman Kilin bersama teman-teman dan keluarga Kilin yang boleh dipercaya, boleh tidak. Yang pasti, akan ada yang menemani kalian saat mendengarkan cerita ini. Sebelum kalian mendengarkan cerita Kilin, jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, and share ya. Hai, aku Kilin. Hari ini Kilin akan bercerita mengenai pengalaman sahabat Kilin yang kita sebut saja Anggi. Saat itu, Anggi beserta 5 teman lainnya yang sebut saja Caca, Santi, Lita, Jeffrey, dan Henry pergi liburan ke kota es di daerah Jawa Tengah. Anggi berlibur selama 4 malam, di mana 2 malam pertama mereka akan menginap di salah satu hotel berbintang yang cukup terkenal di tengah kota es. Dan 2 malam berikutnya, mereka akan menginap di salah satu villa yang letaknya di salah satu lereng gunung yang berada di dekat kota es. Di hotel ini, Anggi dan teman-temannya menyewa 3 kamar, di mana Anggi akan tidur dengan salah satu teman Anggi yang bernama Caca. Di malam pertama, mereka tidak merasakan hal janggal, malah mereka sedikit kagum dengan kamar yang mereka tempati, ternyata cukup luas. Keesokan harinya, Anggi dan teman-teman memutuskan untuk berkeliling ke tempat wisata yang berada di kota es ini. Salah satunya, bangunan yang tidak boleh dilewatkan saat pergi ke kota es dan sangat terkenal dengan cerita horornya. Konon, bangunan ini sudah ada sejak zaman Belanda dan tidak hanya warga sekitar. Cerita horor mengenai bangunan ini sudah dikenal masyarakat luas. Sebelum dijadikan tempat wisata yang dibuka untuk umum, bangunan yang hanya bisa dilihat dari luar ini katanya memiliki penjara bawah tanah. Karena cerita dan urban legend yang sangat terkenal mengenai bangunan ini, Anggi dan teman-temannya pun berkunjung ke sana. Kesan pertama yang Anggi dapat adalah bangunan yang cukup mewah. Apalagi, bangunan ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Hanya saja, sangat disayangkan saat Anggi dan teman-temannya ke sana. Mereka dan pengunjung lainnya tidak diperkenankan untuk memasuki ruang paling bawah dan paling atas gedung ini. Anggi dan rombongannya mengitari bangunan yang cukup luas ini, sambil berfoto dan ditemani satu guide yang sudah disediakan untuk menjelaskan sejarah dan cerita mengenai bangunan. Karena Anggi dan teman-teman memilih tanggal untuk berlibur bukan di tanggal merah ataupun weekend, tempat wisata ini tidak terlalu banyak pengunjung. Bahkan di beberapa titik hanya Anggi dan rombongan yang berada di dalam gedung. Jendela-jendela di sana pun terbuka lebar hingga angin berhembus cukup kencang. Tapi entah mengapa, Anggi merasakan sesak dan panas saat berada di dalam. "Gi, kamu ngerasa panas ndak sih? Padahal anginnya kencang loh," bisik Caca yang dari tadi berdiri di sebelah Anggi. "Hus, jangan ngomong aneh-aneh, Ca," jawab Lita. Anggi hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ia juga merasa kepanasan dan sesak dari tadi. Seakan-akan banyak orang di sekeliling mereka. Puas berkeliling dan berfoto mengabadikan momen selama di sana, mereka memutuskan untuk pergi dan menuju ke destinasi lain. Setelah seharian Anggi dan teman-teman mengeksplor kota es, mereka memutuskan untuk kembali ke hotel dan beristirahat. "Ca, aku mandi dulu ya nanti kalau sudah sampai kamar," ucap Anggi saat berada di lobi hotel dan bersiap menuju ke kamar. Sesampainya di kamar, Caca langsung menancapkan kartu kamar di tempat yang sudah disediakan agar lampu, AC, TV, dan peralatan listrik lainnya dapat menyala. Kemudian, Caca merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil membawa remote TV dan HP-nya.
Anggi masih berada di depan koper untuk menyiapkan peralatan mandi dan baju tidur. Setelah itu, Anggi masuk ke dalam kamar mandi dan Caca menonton TV. 10 menit berlalu. Tiba-tiba, Caca mendengar suara di area kamar. Suara itu seperti ada benda yang bergerak dan jatuh. Caca yang masih merebahkan tubuhnya di kasur pun berdiri untuk mencari sumber suara. Tapi Caca tidak menemukan apa-apa, dan suara itu tidak terdengar lagi. "Nggi, kamu mandinya masih lama, tah?" tanya Caca di depan kamar mandi. "Bentar lagi selesai kok, Ca. Ini masih ngeringin rambut," jawab Anggi. Caca pun cepat-cepat mengambil peralatan mandinya dan baju tidur. Saat Caca hendak kembali ke kasur, tiba-tiba lampu di kamar Caca mati. Anggi segera keluar dari kamar mandi dan mencari Caca. Mereka menyalakan lampu dari HP untuk penerangan mereka. "Mati lampu, Caca?" tanya Anggi. "Gak tahu, Nggi. Aku habis ambil baju dari koper terus mati lampu," jawab Caca. Lampu kembali menyala begitu mereka mendekati kartu kamar. Anehnya, kartu tersebut tidak berubah posisinya sama sekali. Caca segera masuk ke kamar mandi. Anggi mencoba menghubungi dan bertanya ke teman-teman mereka yang lain, apakah di kamar mereka juga lampu mati. Tetapi, teman Anggi yang lain bilang kalau lampu tidak ada yang mati. Keesokan harinya, saat sarapan mereka berenam membahas kejadian aneh yang dialami Anggi dan Caca. "Apa gara-gara kita habis dari bangunan kemarin ya? Ada yang ngikuti Anggi dan Caca?" tanya Santi. "Bisa jadi, karena yang diganggu hanya mereka berdua. Hari pertama kemarin tidak ada kejadian aneh kan, Gi, Cah?" tanya Henry. Anggi dan Caca hanya mengangguk dan berpikir hal yang sama. Karena Caca mendengar suara aneh sebelum mati lampu, dan yang mati lampu pun hanya di kamar yang ditempati Anggi dan Caca. "Ya sudah yuk, cepetan, habis ini kita check out. Nanti kesiangan ke daerah U-nya," ucap Lita dan Santi. Sehabis mereka check out, mereka melanjutkan perjalanan ke daerah pegunungan yang cukup sejuk dan indah sekali pemandangan di sana. Di sini mereka hanya menyewa satu villa karena memiliki banyak kamar dan cukup untuk mereka berenam tempati. Karena sedikit macet, perjalanan mereka menjadi lebih lama. Yang seharusnya hanya menempuh perjalanan sekitar 45 menit hingga 1 jam, ini mereka membutuhkan waktu 1 jam 30 menit untuk tiba di tempat tujuan selanjutnya. Mereka memutuskan ke villa terlebih dahulu untuk menaruh barang bawaan mereka, baru berkeliling menuju tempat wisata dan kafe yang berada di sekitar sana. Lagi-lagi, di villa ini, Anggi akan tidur bersama dengan Caca. Anggi yang mengelilingi villa dan mendatangi tiap kamar pun langsung menunjuk satu kamar yang akan ia tempati. Tetapi, saat Caca pertama kali masuk, ia langsung melihat satu kamar juga yang Caca tidak mau tempati. "Jangan bobo di sana, Nggi, hawanya nggak enak," ucap Caca. "Nggak, Ca, di sini aja. Aku nggak mau kamar yang di sana, ada lemari sama kaca yang langsung menghadap ke kasur. Aku takut, Ca," ucap Anggi. Caca pergi ke arah kamar yang ditunjuk Anggi dan melihat ke dalam. Benar kata Anggi, di kamar itu terdapat lemari yang cukup besar dengan corak seperti lemari kuno. Tidak hanya lemarinya, kaca yang dibilang Anggi pun ada ukiran dan corak yang cukup menyeramkan. Tapi Caca merasa kamar ini lebih baik daripada kamar yang ditunjuk sama Anggi. Kamar yang satunya pun terdapat lemari dengan corak dan ukiran yang kurang lebih sama. Karena itu, Anggi tidak memilih kedua kamar tersebut. Hanya kamar yang dipilih Anggi yang tidak memiliki lemari dan kaca. Caca pun mengalah dan mengikuti Anggi. Tapi ada satu permintaan yang harus Anggi turuti, yaitu posisi tidur mereka nanti. Posisi kasur
harusnya menempel di sudut tembok, di mana tembok bagian kanan terdapat jendela besar yang langsung menuju depan villa, dengan jarak yang kecil untuk tempat menaruh jemuran. Jendela yang gorden tertutup itu membuat perasaan Caca tidak nyaman. Caca mau arah kepala mereka di atas jendela itu, jadi kaki Caca dan Anggi menghadap langsung ke arah pintu kamar. Anggi pun menyetujuinya, dan mereka mengambil bantal dan merubah posisi tidur mereka nanti. Setelah selesai menaruh barang bawaan, mereka pun berkeliling dan nongkrong di kafe yang cukup terkenal di area sana. Setelah puas bermain dan berkeliling, mereka memutuskan untuk kembali ke villa. Saat di villa, mereka tidak langsung beristirahat. Mereka masih mengobrol dan bercanda. Mereka pun memilih film yang akan mereka tonton. "San, tolong ambil minumku dong itu di kulkas," ucap Jeffrey. Saat itu, Santi duduk di dekat kulkas kecil yang berada di dekat kabinet TV. Mereka berenam duduk bersama di depan TV. Dan saat Santi membuka kulkas, Santi dan Lita merasa ada bau nangka yang menyengat. "Bau nangka ya ini kulkas," ucap Santi. "Hah? Bau nangka? Tadi pas aku masukin minuman kita di kulkas, aku gak ngerasa ada bau apa-apa loh," ucap Caca kebingungan. "Iya, Cah, aku yang ngerasa ada bau nangka pas Santi buka kulkas," jawab Lita yang memang duduknya di dekat Santi. Sudah, jangan dibahas lagi, nonton aja. Mungkin sebelum kita datang ke sini ada yang menyewa ini villa, beli buah nangka, ditaruh di kulkas. Nah, bau nangkanya masih nempel di sana," ucap Henry. Anggi yang menyimak percakapan mereka pun merasa ada yang janggal. Malam-malam bau nangka, belum lagi tadi sesampainya di villa, ia ingat betul menaruh minuman yang mereka beli bersama Caca dan tidak mencium bau nangka. Kenapa baru tercium sekarang? Dan mengapa hanya mereka berdua yang mencium bau itu sedangkan yang lain tidak? Mereka pun menemukan film dan menonton bersama hingga tidak terasa sudah pukul 1 pagi. Mereka pun masuk ke kamar masing-masing dan beristirahat. Begitu juga dengan Anggi dan Caca. Anggi yang akan tidur pun bilang, "Cah, jangan tidur terlalu malam. Besok bangun pagi lagi loh. Ayo cepet tidur." "Iya, Anggi, habis ini aku tidur," ucap Caca sambil senyum-senyum sendiri melihat layar HP-nya. Tidak terasa sudah jam 2 pagi. Caca yang masih terjaga pun tiba-tiba mendengar suara ketukan. Caca yang asik main HP pun segera memberhentikan aktivitasnya, meyakinkan kalau yang ia dengar itu salah. Suara itu berhenti dan Caca kembali bermain HP-nya. Dan lagi-lagi ia mendengar suara. Hingga yang ketiga kalinya Caca kembali mendengar. Hanya saja yang ketiga ini suaranya lebih keras. Caca yang kaget langsung mematikan HP-nya dan tidur menutupi semua tubuhnya dengan selimut. Pagi jam 5:30, mereka bangun dan bersiap untuk mencari sarapan dan kembali berkeliling mendatangi tempat wisata dan kafe yang sudah mereka pilih. Saat menunggu teman-teman yang lain bersiap-siap, Caca pergi keluar villa mengecek bagian depan, di mana jendela kamarnya berada. Kalau dilihat-lihat, jarak dan adanya jemuran di sana, mustahil ada orang yang mengetuk jendela tersebut. Belum lagi posisi pagar villa mereka tertutup dan terkunci. Kalau hewan tidak mungkin bunyinya seperti ada yang mengetuk. Caca yang berdiri terdiam sambil melamun pun kaget karena Anggi yang tiba-tiba datang dan ikut berdiri di sebelah Caca. "Ngapain kamu pagi-pagi ngelamun di sini sendiri?" tanya Anggi. "Ini loh, Nggi, semalam jam 2 aku dengar ada yang ngetuk jendela 3 kali. Masa hewan? Hewan apa yang bisa ngetuk sampai 3 kali gitu?" cerita Caca yang merasa janggal. Anggi pun terdiam dan bilang, "Ceritanya kalau nanti kita sudah pulang dari sini aja bisa."
Caca pun terdiam dan mereka berdua kembali masuk ke villa. Jadwal hari ini cukup padat. Mereka akan mendatangi 4 wisata sekaligus. Dan mereka juga pergi ke beberapa kafe sambil menikmati pemandangan dan hawa yang sejuk di sana. Di salah satu kafe, saat menunggu makanan dan minuman yang mereka pesan tiba, Caca menceritakan apa yang ia alami semalam. Caca masih merasa aneh, karena tidak mungkin ada hewan yang begitu pintar bisa membuat suara seperti ketukan hingga 3 kali. Iya, itu pasti bukan hewan lah, Ca. Kamu sih sudah dibilangin jangan tidur malam-malam, kok masih aja nggak nurut? Ucap Jeffrey. Bener kan feelingku tentang kamar itu ada yang aneh? Dari pertama aku lihat udah ngerasa nggak nyaman aja. Untung besok udah pulang. Takut aku nggak mau lama-lama di sana. Jelas Caca. Mereka pun kembali tertawa dan bercanda untuk mencairkan suasana. Hari ini mereka sengaja pulang tidak terlalu malam, karena besok pagi mereka ingin melihat matahari terbit di lereng gunung. Anggi, Caca, Lita, dan Santi mulai membereskan barang-barang mereka, agar besok pagi setelah melihat matahari terbit tidak terlalu terburu-buru saat akan pulang. Jeffrey dan Henry hanya menonton TV komedi dan tertawa dengan kencang. Hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Mereka merasa malam ini capek dan ngantuk sekali. Mereka pun tidur lebih awal. Jangan lupa ya, besok jam 3:30 sudah harus bangun. Pasang alarm kalian. Ingat Jeffrey dan Henry sambil tertawa pelan. Iya, aku sama Henry jangan lupa dibangunin loh. Jawab Jeffrey kembali. Jam menunjukkan pukul 3 pagi. Jeffrey yang tidur tiba-tiba kebangunan karena mendengar suara ramai di area ruang TV. Kamar Henry dan Jeffrey posisinya agak belakang. Jeffrey berusaha membangunkan Henry untuk menemaninya memeriksa apa teman-temannya lagi nonton TV. Ia melihat jam di HP. Hah? Ini jam 3 pagi toh? Batin Jeffrey. Jeffrey hendak tidur kembali, tapi suara itu kembali ia dengar. Hen, bangun. Lihat are-are ini lagi nonton TV kayak kok rame banget? Ucap Jeffrey sambil membangunkan Henry. Henry masih terlelap dan Jeffrey pun memutuskan keluar kamar untuk memeriksa ruang TV. Sesampainya di ruang TV, Jeffrey kaget sampai sempat terdiam di tempat beberapa menit karena ruang TV gelap dan tidak ada satu orang pun di sana. Jeffrey pun cepat-cepat kembali ke kamarnya dan berusaha untuk kembali tidur. Setelah melihat matahari terbit, mereka segera kembali ke villa dan bersiap-siap untuk pulang. Selama perjalanan, Jeffrey tidak berhenti bercerita apa yang ia dengar semalam. Sungguhan, suaranya kayak perempuan lagi ketawa. Aku pikir salah satu dari kalian lagi nonton TV. Tapi pas aku cek HP, kok jam 3? Henry ya gitu. Tak bangunin gak bangun-bangun. Coba kalau Henry juga denger, dia pasti kaget kayak aku. Gak ada siapa-siapa, ruang TV gelap, dan TV-nya ya mati. Cerita Jeffrey dengan semangatnya. Kayaknya emang villa yang kita datangi semalam horor gak sih? Dari bau nangka, suara ketukan, sampai kita mau pulang pun Jeffrey dengar suara perempuan. Apa ada sesuatu yang ikut kita sejak mengunjungi bangunan horor itu? Ucap Anggi. Bagaimana teman Kilin? Apakah kalian juga pernah berlibur bersama dengan teman atau keluarga kalian? Liburan yang seharusnya penuh kebahagiaan malah berubah menjadi perjalanan yang dipenuhi teror dan kejadian-kejadian aneh. Jangan lupa untuk tetap berhati-hati karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin mengikutimu.
Kalau teman Kilin memiliki cerita seram lainnya, jangan lupa bagikan cerita kalian di email Kilin atau di kolom komentar ya teman Kilin. Siapa tahu cerita kamu yang akan Kilin bacakan selanjutnya. Terima kasih karena sudah mendengarkan cerita Kilin hari ini. Jangan lupa datang dan dengarkan cerita-cerita seram Kilin lainnya. Terima kasih juga untuk subscribe, like, share, dan komennya teman-teman Kilin.